Alhamdulillah wa syukranillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesepuhan kaliwargi sadaya, alhamdulillah syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Pamugi urang sadaya didatangkeun hamba anu salamina bersyukur sareng bersabar. Shalawat sinareng salam tetap urang dugikeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, sareng urang sadaya, mudah-mudahan salaminat biasa ngalaksanakeun sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sareng pamugi urang jaga dahara teh syafaat sareng tiasa ngaleueut dina talaga kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesepuhan kaliwargi sadaya, hapunten henteu di majelis di payun anu lalega, tapi kunaon di dieu biar masak di tempat di rorompok anu sasedekan. Punten ieu teh nyandak amanat mimi di payun, saur mimi teh ye teruskeun pangajian di imah mimi. Janten kituna hapunten bilih hareurin, bilih sasedekan gitu mohon. Mindah rasa. Nah, salajengna wargi sadaya wengi ieu biat bade maoskeun atanapi ngadugikeun anu aya kaitan sareng bab salat manawi atanapi wayahna gitunya. Urang ulah bosen dina milari ilmu, milari katangtosan, milari petunjuk anu aya kaitan sareng salat. Margi kauninga ku urang sadaya salat teh amal anu utami anu bakal dipayun anu bade ditaros ka urang anu urang kadang mempertanggungjawabkeun. Upami salat urang sae leres, insyaallah kadituna amal-amal nu sanesna oge sae. Nah rumaos biet mah dugi ka ayeuna oge nya adena eta anu nami-nami salat husu teh teu acan katimu keneh wae. Di Allahu Akbar dugi ka salam upami hoyong leres. Duka anu sanes mah ieu mah biet kitu nya. Allahu Akbar tos dugi ka mana engke teh koloyong heula ka mana. Di lempeng deui gitu. Namun ayeuna anu bade diawaskeun henteu bab salat anu secara umum, mung diantawisna bae bade nyandak salat subuh. Salat subuh ieu oge anu kaitanana salat subuh bagi kesehatan jasmani. Da urang teh upami jasmani urang teu sehat, salat oge teu kantenannya, teu tiasa sampurna dina ngadegna dina calikna. Komo deui upami hoyong ka masjid jiga ade namanya di kulon ka masjid ka ditu uihna nguriling ka dieu nya tah sabaraha rengkah kitu nya. Alhamdulillahnya adena. Nah ieu urang tingali salat subuh bagi kesehatan jasmani. Anu kahiji menormalkan kinerja syaraf pusat. Salat dalam artian yang sempurna dan dikerjakan dengan khusyuk, menurut penelitian medis sangat bermanfaat bagi kesehatan jasmani. Ketika seseorang menjalankan salatnya dengan seksama dan khusyuk, ini akan membawa pengaruh yang sangat besar pada saraf pusat. Saraf pusat dalam kondisi semacam itu, ia akan memperoleh istirahatnya secara penuh. Kan upami henteu nuju salat mah urang teh nya adena saraf pusat teh ya Allah etanya nu diemutan anandangnya sabaraha rupinya muka emutan ku otak urang. Dan dengan istirahat yang penuh, saraf pusat akan kembali normal dan bekerja dengan bagus
dalam mengatur organ dan sel jaringan tubuh, sehingga susunan kerja di dalam tubuh menjadi serasi dan sesuai dengan kinerja sistem yang telah tersusun di dalam saraf pusat. Bila berpedoman pada pernyataan di atas dan mengkaitkan dengan aktivitas salat subuh, maka salat subuh yang dilakukan dengan khusyuk merupakan olahraga saraf yang sangat bagus bagi kesehatan. Setiap pagi dengan bantuan salat yang khusyuk, saraf kita akan bekerja dengan sempurna sesuai dengan sistemnya. Salat subuh secara tidak langsung telah menormalkan kembali fungsi saraf. Dan jika saraf kita setiap hari bekerja dengan bagus dan normal sesuai dengan sistem di dalamnya, maka aktivitas kita dalam mengarungi hari juga dapat berjalan dengan bagus dan sempurna. Begitu menakjubkan, salat sebagai kewajiban yang diperintahkan ternyata tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan kehidupan makhluk. Tuhan yang menciptakan manusia menyertakan perintah wajib berupa sholat, tidak lain adalah untuk perawatan fisik mereka. Maka meninggalkannya dan bermalas-malas menjalankan sholat secara tidak langsung adalah pengrusakan fisik dan kinerja organ-organ tubuh yang kita miliki. Apalagi subuh adalah permulaan hari, maka akan sangat berbahaya jika perjalanan hari yang akan kita tempuh tanpa disertai kinerja organ tubuh yang normal. Terus kabayangnya ku urang pami enjing-enjing urang tekan tenan emutan teu diawali ku salat subuh tangtos kasiangnakeun oge ngacaprak sarua tekan tenang ya, acak-acakan mungkin ya sanes kantena gitunya moal para rubuh. Mungkin kecelakaan yang akan diakibatkan oleh organ tubuh yang tidak normal tidak bisa dilihat secara fisik seperti luka yang berdarah, tetapi cenderung pada pola pikir dan perilaku yang negatif, atau bisa jadi menimbulkan stres, suatu sikap yang tidak seimbang dan tidak normal. Insya Allah urang mah datos biasa sholat subuh tepat waktunya. Insya Allah urang mah moal aya anu dugi ka stres. Anu kadua ini kesehatan jasmani anu aya hubungan sareng sholat subuh. Nu kadua menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Makhluk hidup pada hakikatnya tidak bisa lepas dari yang namanya biokimia tubuh dan kelenjar hormon. Sedangkan hormon itu sendiri memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Ada beberapa kelenjar-kelenjar hormon yang sangat vital berkaitan dengan perilaku manusia, seperti noradrenalin, adrenalin, vasopresin, estrogen, testosteron, oksitosin, steroid, insulin, dan yang lainnya. Ima kedah biun sareng mangiisnya. Mangga engke dietakeun biun sareng mangiis duh nu kararieu teh. Hormon-hormon ini sangat berpengaruh besar pada emosi seseorang. Emosi teh sanes ngambek bae wae. Jadi perasaan. Juga pada perilaku-perilaku lain seperti perilaku agresif atau perilaku birahi.
Ya, nah hormon anu tadi. Di antara beberapa hormon yang disebut di atas, salah satunya adalah hormon yang memunculkan rasa emosi. Teh nyadak cai Mang Haji. Eta angin gitu, eta kipas. Salah satunya adalah hormon yang memunculkan rasa emosi, yakni hormon tiroid. Kalau dikaitkan dengan aktivitas ibadah seperti sholat subuh dan fungsinya sebagai penyeimbang hormon, maka sangat beralasan jika para ulama berpendapat bahwa seseorang yang bangun siang atau setelah matahari terbit dan terang akan mengalami kegelisahan dan kepenatan hati. Karena menurut Profesor H.M. Hembing Wijayakusuma mengatakan begini, jika hormon tiroid ini tidak seimbang karena terlampau aktif, maka akan menimbulkan perilaku-perilaku yang tidak wajar, seperti mudah emosi, tergesa-gesa, atau tidak sabaran. Istilah semacam ini dikenal dalam dunia kesehatan dengan nama hipertiroid. Hilangnya keseimbangan hormon dan biokimia tubuh dapat mengganggu kelancaran proses-proses metabolisme zat dalam tubuh manusia. Dan pada saat semacam ini, seseorang sangat mudah terserang berbagai penyakit seperti liver, jantung, sesak nafas, lumpuh, cemas, depresi, tekanan darah tinggi, diabetes, atau kanker. Segala ayahnya tina sholat tekan tenan teh. Salat subuh dan salat fardu serta sholat-sholat sunnah yang lain pada dasarnya adalah obat yang mujarab dan resep dari Tuhan yang manjur. Hal ini bila jika dilihat fungsi sholat ditinjau dari segi medis. Tetapi lepas dari fungsi dan kegunaan sholat sebagai penyeimbang hormon atau menormalkan kinerja syaraf, sholat tetap merupakan ibadah yang murni. Dalam menjalankannya tidak diperbolehkan melulu untuk menghilangkan penyakit yang diderita. Jadi dina niat urang sholat teh kahade nya ulangan ukur hoyong sehat, hoyong damang tina anu hoyong, tapi tetap emutan orang niat orang kedah karena ieu teh murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sholat adalah ibadah yang dipersembahkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur, dan tidak lain adalah agar kita mendapat ridho dan rahmat dari Allah. Karena niat sebagai pekerjaan hati yang sangat samar berperan penting dalam setiap ibadah. Bahkan diterima atau tidaknya suatu ibadah sangat tergantung pada niatnya. Terus pada paos sadayana ieu mah nya sanes kanten ibadah urang teh tergantung niat urang. Salat yang dikerjakan agar dilihat orang dan diperbincangkan, maka ia tidak mendapat pahala salat. Orang yang berniat semacam itu akan mendapatkan niatnya saja, yakni ingin dilihat dan diperbincangkan orang.
Selebihnya ia tidak mendapat apa-apa. Oleh sebab itu, tidaklah mudah menjadi hamba yang mampu beribadah dengan tulus dan ikhlas. Diperlukan rutinitas niat baik dan menjauhkan diri dari niat buruk. Sesah pisan ngajaga hatinya weti. Ngajaga hati teh sesah pisan hayo ngajaga niat, ngajaga ikhlas, ngajaga tulus. Menilai sholat dari kacamata medis adalah sekedar penguat bahwa perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba Allah adalah bukan merupakan hal yang sia-sia belaka. Adalah perintah yang pada hakikatnya membawa keberuntungan kepada diri kita masing-masing. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebagian dari ayat An-Naml ayat 40. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dan siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. An-Naml ayat 40. Sholat fardu dan kewajiban-kewajiban yang lain adalah ujian bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa disebut ujian? Ujian karena kita sangat diuji dengan datangnya waktu sholat. Kadang-kadang kapalang ya, ningali geus rekat saya ningali kumbaheun engketen tos wudu geus arareup-reup bisi hujan jajait heula. Seueur pisan ujianana upami bade sholat. Nah, ini merupakan ujian bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin atau ya begitu. Untuk menilai mana di antara mereka yang bersyukur dan yang tidak, ini dari sholat, terutama dilihat dari sholat subuh. Ia menjadi ujian yang amat berat. Sholat subuh ini merupakan ujian yang sangat berat karena dikerjakan ketika manusia sedang menikmati kematian sejenaknya. Dan juga enak-enaknya sare sholat subuh. Nah, bagaimana untuk mereka yang rajin dan giat menunaikannya? Adalah termasuk orang-orang yang beriman. Dan mereka yang bermalas-malasan adalah golongan yang munafik. Jadi tiasa dibedakan nya, tiasa orang menilai sendiri upami sholat subuh enjing orang teh males soream teu keuyeng. Nah, kahade bilih orang menuju keterapan sifat munafik. Mudah-mudahan insya Allah orang banyak sholat subuh enjing satu acan adan oge orang mah tos siap-siap. Nah, itu salah satu ciri bahwa orang itu yang beriman, bisa dicirikan dari sholat subuhnya. Nah, bagaimana sholat subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Asana teh moal tiasa upami nyamian banyak. Ya, gambar. Allahu Akbar. Bagaimana sholat subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan di kita ada 1, 2 atau mudah-mudahan banyak yang samanya dengan bagaimana salat subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Sebelum menunaikan sholat subuh, beliau terlebih dahulu sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Bahkan sholat sunnah ini adalah ibarat janji yang selalu ditepati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satupun alasan yang dapat menggugurkan janji tersebut. Rasulullah sangat mengutamakan sekali, sampai dia itu seolah-olah berjanji bahwa sholat sunnah qobliyah 2 rakaat subuh itu sangat penting sekali. Usai azan dikumandangkan, beliau menunaikan sholat sunnah tersebut. Usai azan dikumandangkan oleh muadzin. Hadis yang menjelaskan hal ini yaitu yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah taqalat annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil asyadda muahadatan minhu ala raqataini qabla subhi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ibadah-ibadah sunnah lain yang ibarat janji selalu beliau tepati, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Muslim. Usai melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunaikan sholat subuh. Di dalam sholat subuh ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah-surah tertentu. Terkadang beliau membaca surah Al-Mu'minun, tetapi tidak semua surah Al-Mu'minun beliau baca. Beliau membaca hingga ayat ke-45 yang di dalamnya disebut nama Musa dan Harun. Surat Al-Mu'minun teh nu kumaha teh hilal ngawitanna teh? Teh hilal ka mana? Terkadang beliau juga membaca surah Al-Fajr. Beliau juga membaca surat Qaf di dalam sholat subuhnya, tetapi hanya sampai ayat ke-10 yang disebut di dalamnya lafal wanakhla basiqat. 10 ayat ini beliau baca untuk rakaat pertama. Dan rakaat keduanya membaca surah At-Takwir. Hilal apal At-Takwir mengawitana. Idza syamsu. Pada intinya, surah-surah yang beliau baca di dalam sholat subuh lebih panjang dari bacaan ketika sholat zuhur dan asar. Bahkan sahabat Abu Barzah al-Aslami pernah sholat subuh bersama beliau dengan bacaan antara 60 hingga 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Tak urang mah tak canduginya. Dan khusus pada hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, atau dengan surah yang lebih panjang, yaitu surah Al-Insan dan surah As-Sajdah. Surah-surah tersebut dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keras atau dijaharkan.
pada rakaat kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut. Pernah dalam waktu 1 bulan beliau membaca kunut untuk mendoakan kaum Ril, Dakwan, Usayyah, dan Bani Lihyan dari suku Arab. Di dalam riwayat yang lain beliau juga mendoakan kaum yang diberi nama Al-Qurra Zuha, yakni para penghafal Al-Quran yang meninggal dalam peperangan. Mereka berjumlah sekitar 70 orang. Setelah salam beliau berdoa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung beranjak dari tempat sholatnya. Beliau beranjak dari tempat sholatnya ketika matahari terbit. Kurang manis sokrari punya tos doa, tos wirid, tos doa, tos subuh. Rasulullah menyalse dugika terbit matahari. Ketika duduk menunggu matahari terbit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir. Di antara zikirnya ialah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah ieu mah tos sadayanya. Urang tos biasa maos nu ieu. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan bacaan subhanallah wa bihamdi. Terdapat sebuah cerita mengenai sholat subuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam perjalanan bersama para sahabatnya. Cerita tersebut diabadikan oleh Abu Qatadah dalam sebuah hadis yang kemudian sampai kepada Imam Al-Bukhari. Arti hadis tersebut begini. Dari Abu Qatadah berkata, suatu ketika kami menempuh perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari. Kemudian sebagian sahabat berkata, bagaimana kalau kita istirahat wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mendengar permintaan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku takut kalian tertidur dan tidak mengerjakan sholat subuh. Kemudian Bilal berkata, aku yang akan membangunkan kalian nanti. Tidurlah kalian. Dan Bilal juga tidur bersandar di ontaknya. Tetapi ia tertidur hingga pagi. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membangunkannya dan berkata, wahai Bilal, mana ucapanmu, janjimu membangunkan para sahabat? Kemudian Bilal bangun dan berkata, sungguh aku tidak pernah tidur seperti ini sebelumnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam ruh-ruh kalian ketika tidur sesuai kehendaknya, dan jika berkehendak ia akan mengembalikannya. Wahai Bilal, bangun dan kumandangkan adzan. Kemudian Bilal bangun, mengambil wudhu dan melaksanakan sholat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh dan usai berzikir, beliau berdiri menyampaikan khutbah. Terkadang beliau bertanya mengenai mimpi para sahabat. Nah, jadi Rasulullah itu setelah selesai berdoa itu ada khutbahnya dulu sedikit atau bertanya kepada para sahabatnya. Beliau bertanya pada sahabat,
apakah di antara kalian ada yang bermimpi tentang sesuatu? Dan di antara sahabat yang pernah mengadukan mimpinya adalah sahabat, nah, yang pernah mengadukan itu sahabat Abdullah ibnu Umar. Terkadang Rasulullah SAW setelah berzikir, beliau berdiri dan menyampaikan khutbah pendek. Di antara khutbah beliau adalah pesan singkat, kesaksian dusta dosanya. Begini pesannya itu, kesaksian dusta dosanya sama dengan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita bersaksi bohong, bersaksi dusta, dosanya itu sama dengan menyekutukan Allah. Sedangkan menyekutukan Allah itu adalah musyrik. Nah, beliau ulangi lagi perkataan ini sampai 3 kali. Ini menandakan bahwa pesan ini sangat penting sekali. Khutbah beliau yang lain setelah beliau salat subuh adalah, apakah kalian tahu apa yang dikatakan Tuhan kalian? Sahabat menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, Tuhan kalian berkata, di antara hamba-hambaku ada yang pagi-pagi dalam kondisi iman, dan ada juga yang menjadi kafir. Adapun orang yang mengatakan, kami menerima hujan adalah karena kemuliaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tadi enjingnya tabu tilu girimisnya. Nah, upami urang tenyebatkeun, kami menerima hujan adalah karena kemuliaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka merekalah yang beriman kepadaku, kata Allah. Nah, beli aya nu nyaur kieu enjing hujan teh, aduh ya kieu geus hujan pandare ka pasar nya, pilih mudah-mudahan teu. Dan kafir terhadap bintang-bintang. Nah, esok aya anu percaya ke bintang-bintang. Adapun yang mengatakan kami menerima hujan karena bentuk bintang ini. Nah, karena ada kaitannya dengan bintang turunna hujan teh. Nah, itu adalah bentuk kekafiran kepadaku, kata Allah. Itu jantan orang kedah atos-atosnya upami nyarios aya nu nga-WA kasim kuring oge kamari nuju sonten aya hujan rada ageng sakedap teh nya. Lah hujan teh ngan kalah kanambahan hareudang cenah baseuh mah henteu. Nah, WA eta teh. Ih, alhamdulillah ceng teh abdi mah tiis teu kudu sisiram ongko pepelakan ceng. Nya. Jadi sakedik dilempengkeun. Sakedik deh. Pernah juga suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan mauidhah atau nasihat sehingga membuat para sahabat berlinang air mata dan hati mereka bergetar. Kemudian kami bertanya pada beliau, kata sahabat, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kami merasa ini adalah nasihat perpisahan yang engkau sampaikan. Adakah pesan terakhir yang kau ingin kami pegang teguh? Kemudian Rasulullah bersabda, aku mewasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada para sahabat itu supaya kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga harus mendengar dan taat pada perintah-perintah Allah. Nah,
walaupun itu seorang hamba habsyi, dan berpegang teguhlah kalian pada sunnah-sunnahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pada sunnah-sunnah para khalifah yang diberi petunjuk atau yang disebut ar-rasyidin. Berpeganglah kalian pada sunnah-sunnah itu dengan kokoh. Nah, itu yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum memberikan pesan terakhirnya. Nah, ini juga berarti untuk kita semua juga bahwa kita ini harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendengar dan taat pada perintahnya. Nah, mudah-mudahan ini yang saya bacakan ini ada manfaatnya, ya, terutama untuk saya sendiri. Ini yang sampai hari ini saya katakan lagi bahwa ingin sholat khusyuk itu memang masih susah sekali. Mungkin nanti Mang Hajudin ada kiat-kiatnya bagaimana sih untuk bisa kita ya paling tidak entong seeting pungkal pengkolna ngalamun kamana-mana nak ya. Hapunten ya biasa diduikeun amangga kayak anu langkung jelasna ku Mang Hajudin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Di awal mau disinggung pertama kita sholat subuh. Di hadis disebut kama qila fi riwayah asqalu as-salat yang al-munafiqin sholatul isya wa sholatul subhi. Salat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Jadi, maksudnya orang munafik di Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Yang disebut orang munafik orang yang tidak sehat hatinya. Jadi kalau disebut sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah isya dan subuh, bukan untuk mereka pihak tiga, barangkali kita. Jadi maksudnya sholat isya dan subuh ukuran sehat tidaknya kita ya. sehat maksudnya sehat bukan sehat fisik tapi sehat batin, sehat batin. Yang tadi disebut di dalam hati mereka ada penyakit, di dalam hati orang munafik ada penyakit. Jadi kalau hati ada penyakitnya, maka nanti salah satu gejalanya adalah berat, terutama berat pada salat subuh dan isya. Allah berfirman di antaranya di surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila wa tabdabina baina dzalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Orang munafik ingin menipu Allah. Jadi tidak tanggung-tanggung orang munafik itu ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini ingin menipu orang normal, ini ingin menipu Allah. Maksudnya ingin mengelabuhi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salat isya dan salat subuh yang paling berat bagi orang munafik. Karena orang munafik di antara contohnya dalam salat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Orang munafik kalau salat malas, kalau salat riya. Jadi riya, ingin dilihat orang. Salat isya dan salat subuh dulu dilaksanakan waktu gelap, tidak banyak orang melihat. Jadi kalau sholat isya dan sholat subuh mereka merasa rugi karena tidak banyak yang melihat, dan mereka riya ini. Wa qamu lis-sholati qamu kusala yura'unan nas.
Tanda ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Zikirnya sedikit. Jadi tandanya orang munafik, artinya orang yang berpenyakit hatinya. Kalau kita berpenyakit hati, maka ketika sholat malas, sholatnya yang malas juga riya. Kemudian juga adalah wala yadhkurunallaha illa qalila. Itu diantaranya berkaitan dengan sholat subuh, ada hubungannya dengan sehat tidaknya rohani seseorang. Jadi ukurannya isya dan subuh. Dianggap oleh orang munafik sholat ini kurang gitu ya, karena mereka akan riya, ingin lihat orang banyak. Sholat isya dan sholat subuh pada waktu tidak banyak orang melihat. Jadi bagi mereka dianggap kurang mendatangkan manfaat. Wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di akhir-akhir juga habis salat menyapa sahabat. Dan antara pesannya yang paling mengesan sebetulnya adalah takwa. Takwa singkat, takwa. Tapi takwa ya teh di Quran disebut ayat 115 ayat tentang takwa itu. Takwa eta wasiatna para nabi dikawit nabi sataja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di hadis singkat nyebat ittaqullaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Takwa abad santri bahasanya adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Maka kalau disebut takwa di semua tempat di mana kamu berada, maka pasti tiap tempat ada perintah dan larangan Allah. Kan takwa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Takwa itu. Rasul menyuruh untuk menerapkan di semua tempat. Berarti di semua tempat ada perintah Allah, ada larangan Allah. Dari WC sampai masjid itu ada dua macam itu. Di WC pasti ada perintah Allah, berdoa sebelumnya. Tapi di WC juga ada larangan Allah. Jangan terlewat soleh, jangan berzikir kalau di WC. Jadi bisa jalmi soleh, berzikir di WC sama soleh taying gitu. Dari sholawat. Ya, musik sholawat, naon gitu ya gitu apa gitu. Ya kecuali anak kecil kadang-kadang. Kakawi anak sholawat. Ada sikinan kadang-kadang gogorokan ngaji sekedik gitu. Kerdi bahkan jadi Ngapalkeun meureun. nah, ya kan itu anak kecil lah bisa ini. Kalau kita kan sudah membedakan tamyiz namanya enggak boleh. Jadi semua tempat ada unsur takwanya, ada perintah Allah, ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Di pasar sama. Pasar maksudnya pasar juga supermarket termasuk. Pasti ada perintah Allah, pasti ada larangan Allah. Misalnya di pasar yang jarang dijelaskan. Misalnya ada takwa ke Allah di pasar, ya sebelum masuk pasar ada doanya. Berarti ada aturannya, ya, ada perintahnya berdoa. Masuk pasar juga ada prakteknya, kaki kiri masuk, ya. Nanti keluar kaki kanan. Jadi ada aturan-aturannya. Ada aturan juga di pasar yang sifatnya makruh. Jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar, dan jangan jadi orang yang terakhir pulang dari pasar. Makruh. Jadi banyak tiap tempat ada unsur takwanya, ada perintah Allah, ada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsuma kunta. Mudah-mudahan yang tadi dijelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing untuk terus membenahi salat. Tandanya orang bertobat membenahi ibadah, ya. Di antaranya salat dibenarkan, mulai dibenahi,
dipelajari, dievaluasi gitu. Ya terus terang kan kita sholat rata-rata tahu dari ya istilah dari apa ya tahunya hanya kebiasaan mungkin kebanyakan. Maka mulai dipertanyakan maksudnya dievaluasi, misalnya dari Allahu Akbar mengangkat tangan kemana ininya, tingginya gimana ngangkat tangan gitu ya, jarinya digimanakan ngangkat tangan tuh. Itu ada lengkap di hadis Nabi Muhammad SAW. Waktu berdiri kaki apa rapat atau ngejengkang gitu ya, itu ada itunya, ngejegang apa ngejegang atau rapat gitu kakinya, itu ada, itu semuanya lengkap ya, lengkap. Jadi coba mempertanyakan, pertanyakan. Sekarang udah banyak di Google juga, di googling. Tapi hati-hati kalau googling tuh, itu juga banyak praktek-praktek artis tuh. Artis juga banyak yang bikin konten tentang sholat apa namanya. Pilih kemudian tuh, pilih. Yang paling selamat kalau googling menurut sunnah Nabi gitu, udah. Menurut sunnah Nabi. Jadi jangan umum ininya kalau praktekkan sholat. Ngangkat tangan menurut sunnah Nabi gitu. Oh lengkap itu, ada nanti. Termasuk juga cara duduk gitu ya, cara duduk, cara sujud. Maka koreksi, terutama ini maaf, seiring dengan bertambahnya umur, maka koreksi sekarang. Sujudnya kita, kakinya gimana itu? Apa masih sanggup kaki berdiri tegak atau sudah rada miring-miring gitu? Maka sudah harus agak dipaksakan ya, agak dipaksakan. Ya tetap seperti kemampuan. Duduk juga ya, duduk itu sudah, kalau tambah umur itu sudah kaki sudah ini kelihatan keras tuh, susah diinikan juga, rengkeng gitu ya ininya itu. Wah itu gimana itu menyiasati itu. Dah mikir begini aja ya, mikir gerakan sholat ingin seperti Nabi gitu, bacaan juga dikoreksi gitu ya. Nah, yang begini ini kunci khusyuk sebetulnya. Jadi ngurus di urusan sholat gitu ya, ngurus urusan sholat itu jalan untuk khusyuk sebetulnya. Salah satu kuncinya, salah satu kuncinya adalah tumakninah ya, rineh ya, rineh. Biar bacaan juga pendek, tapi dibaca dengan pelan dan dihayati itu. Dihayati. Allahu Akbar. Dihayati. Allah Maha Besar. Sambil ini kan di hati, benar enggak nih Allah Maha Besar? Benar enggak saya maha besarkan Allah? Lihat waktu kita sholat jam berapa itu, misalnya Allah Zuhur misalnya, Allahu Akbar, pas dilihat jam 2. Dari tadi awal waktu kemana kita gitu ya. Dari segi waktu ini kita belum mengakbarkan Allah kalau tidak ada kesibukan ya. Kalau tidak ada kesibukan. Jadi misalnya waktu adzan awal tuh, kita sibuk terpuguh gitu ya. Nanti jam 2 kita sholat zuhur, Allahu Akbar. Dalam kata-kata Allahu Akbar, tapi secara waktu saja kita sudah kurang mengagungkan Allah sebetulnya. Sebab Nabi kan ngajak di awal waktu gitu. Jadi dihayati Allahu Akbar juga luar biasa. Luar biasa. Jadi makanya kata Imam Ghazali juga kunci dari kehusuan adalah tafhim ya, memahami bacaan, memahami gerakan. Paham akan timbul kalau tumakninah kita, tumakninah pelan gitu ya.
ngangkat tangan Allahu Akbar ini apa? Ini simbol apa ini? Ngangkat tangan tuh. Ini apa artinya ngangkat tangan? Bertanya kita ya. Ternyata mengangkat tangan itu kalau bahasa kita juga adalah ketundukan yang pasrah pada Allah. Sesuai dengan bahasa kita, kalau kita sudah banyak urusan-urusan yang di luar kemampuan kita, udah kita angkat tangan. Angkat tangan. Banyak kita tidak mampu di hidup ini ya. Angkat tangan kitanya. Kan ada istilah angkat tangan tuh. Angkat tangan. Kemudian juga angkat tangan banyak itu ininya, hikmah-hikmahnya kalau dipahami itu. Coba kalau polisi misalnya, polisi ingin menangkap orang penjahat, kira-kira kalau angkat tangan ditembak enggak? Nah, kalau penjahat mau ditembak oleh polisi, kemudian angkat tangan, itu tidak mungkin ditembak, tidak mungkin diperlakukan tidak mungkin diperlakukan dengan tembakan oleh polisi, tidak mungkin. Nah, kita ini banyak dosa. Kalau angkat tangan, mudah-mudahan itu ditembak ku Allah gitu. Kira-kira bahasanya gitu. Kira-kira mudah-mudahan ku Allah itu jadilah disiksa dah gitu, gitu. Angkat tangan banyak sekali hikmah-hikmahnya. Jadi di antara hikmah di antara kunci untuk khusyuk ya, di antaranya ya paham akan timbul, di antaranya kalau tumakninah gitu ya. Dan 3 aja di antaranya juga ada hadis sholli sholata maudi'in. Ketika kita sholat itu anggap ini sholat perpisahan. Jadi sholat terakhir. Barangkali umur tidak sampai pada sholat yang berikutnya maksudnya. Jadi anggap ini mungkin sholat terakhir ini, sholat piloloyan. Bagus. Ya. Makanya ke sholat terakhir takut tidak sampai ke yang nanti. Ya sekarang ya harus dioptimalkan gitu ya. Sholli sholata maudi'in. Istilahnya begitu. Mudah-mudahan banyak cara untuk khusus sholat ya. Di samping urusan-urusan yang menyangkut ilmunya sholat, juga lahiriahnya kita itu juga ada kunci-kunci untuk khususnya sholat. Jadi dikondisikan juga. Makanya banyak kan kemakruhan sholat tuh. Misalnya Nabi memakruhkan sholat kalau bau mulut orang bau bawang gitu misalnya gitu. Itu kan karena nanti dengan bau bawang ini memang disebut bawang ya. Nanti barangkali ada yang nanya, gimana kalau jengkol? Komo itu makan gitu. Jadi kan di hadis ini memang dicontohkan bawang itu ya. Jadi aroma mulut dengan aroma bawang aja kalau kebawa sholat tuh makruh. Kenapa? Sebab nanti dengan aroma ini itu nanti mancing itu. Mancing. Otak tuh mancing. Bawang tadi makan bawang tuh dari mana anu dimakan jeung naon gitu. Kesana nanti jadi mengganggu aja. Mengganggu. Belum lagi mengganggu kalau kita sholat jamaah, mengganggu di sekitar kita. Jadi harus ini dikondisikan juga secara tempat, secara kondisi badan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk membenahi ibadah terutama salat. Mudah-mudahan dengan salat yang baik, mudah-mudahan amal-amal yang lain mudah-mudahan itu baik, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minal khashi'in. Allahumma ij'alna minal khashi'in. Allahumma ij'alna minal khashi'in. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.